Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat ya, meskipun kita melakukan pembelajaran hanya jarak jauh. Oke, ya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang program linier. Pertama yang akan kita bahas adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Suatu garis dalam bidang kartesius dapat dinyatakan dengan persamaan yang berbentuk A1X1 plus A2X2 sama dengan B. Ya. Jadi dalam suatu garis pada bidang kartesius atau bidang koordinat dapat dinyatakan dengan persamaan yang berbentuk A1X1 ditambah A2X2 sama dengan B. Persamaan semacam ini dinamakan persamaan linier. Kenapa dinamakan persamaan linier? Ya, karena pangkat pada variabelnya berapa? Iya, betul, 1. Suatu persamaan di mana variabelnya berpangkat 1 dikatakan sebagai persamaan linier. Dalam hal ini, dalam variabel X dan Y. X dan Y. Jadi ada berapa variabel, Nak? 2 variabel, tepat sekali. Secara umum dapat didefinisikan sebagai persamaan linier dengan n variabel X1, X2, dan seterusnya sampai Xn dalam bentuk berikut. A1X1 ditambah A2X2 ditambah dan seterusnya sampai AN Xn sama dengan B dengan A1, A2, AN serta B berposisi sebagai konstanta. Ya. Oke. Jika melibatkan lebih dari satu persamaan, berarti disebut sebagai sistem persamaan linier. Ya tergantung. Kalau dia pakai 2 variabel, ya berarti sistem persamaan linier 2 variabel. Berarti minimal ada 2 persamaan. Kalau 3 variabel, ya berarti dia sistem persamaan linier 3 variabel. Itu tergantung persamaan yang ada ya, sesuai dengan konteks yang dibicarakan di sini. Dapat dituliskan sebagai berikut: A11X1 ditambah A12X2 ditambah dan seterusnya sampai A1N Xn sama dengan B1, atau A21X1 ditambah A22X2 ditambah dan seterusnya sampai A2N Xn sama dengan B2 dan seterusnya sampai mungkin ada juga AN1X1 ditambah AN2X2 ditambah dan seterusnya tambah ANN Xn sama dengan Bn. Itu kemungkinan yang selanjutnya, ya kan? Untuk saat ini pembahasan hanya kita batasi 2 variabel aja ya, Nak ya. Karena sesuatu itu kan kita harus belajar mulai dari yang dasar. Kita mulai dari dasar 2 variabel dulu saja. Meskipun nanti pada aplikasinya bisa berkembang, bisa menjadi 3, 4 atau 5. Oke. Untuk pertidaksamaan linier, tanda sama dengan diganti dengan tanda di sini, Nah. Kurang dari sama dengan, atau tanda kurang dari, atau lebih dari sama dengan, atau lebih dari. Sebagai contoh, untuk pertidaksamaan linier 2 variabel dijelaskan sebagai berikut. Misalnya, kalian menggambar garis X plus Y sama dengan negatif 2. Dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, ini yang persamaan dulu. Cara menggambar persamaan garis itu gimana?
Bagaimana? Meskipun dulu udah pernah dipelajari, tapi nggak ada salahnya kita ulang dulu di sini. X ditambah Y sama dengan negatif 2. Kita perhatikan di sini ya nak ya. X tambah Y sama dengan negatif 2. Untuk bisa mendapatkan garis X tambah Y sama dengan negatif 2, garis dengan persamaan X tambah Y sama dengan negatif 2, langkah awal apa yang dilakukan? Buat tabel. Oke, boleh. Kita boleh buat tabel dulu. Di sini kita misalkan X-nya 0. Ya. Pada saat X-nya 0, di sini X-nya berarti kamu ganti 0 ya. Berarti 0 ditambah berapa hasilnya sama dengan negatif 2? Oh iya benar, Y-nya adalah negatif 2. Jadi 0 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 2. Sekarang kita balik. Nah, Y-nya yang diganti 0 di sini ya, Y-nya 0. Y-nya pada saat diganti 0 berarti nilai X-nya berapa? Berapa ditambah 0 hasilnya negatif 2. Berapa? Ya betul, negatif 2. Sehingga didapatkan titik 0, min 2 ada di sini titiknya, dan min 2,0. Min 2 ada 0 ada di sini titiknya. Ada dua titik yang terbentuk, kita bisa tarik garis setelahnya. Set. Jadi sebuah garis dengan persamaan X plus Y sama dengan negatif 2. Ada yang masih bingung? Tidak? Oke. Kita lanjutkan lagi di sini. Sekarang kita cari daerah penyelesaian dari X tambah Y lebih dari sama dengan negatif 2. Oke. Bagaimana caranya? Langkah awal, kamu buat dulu garisnya. Garis X plus Y sama dengan negatif 2, sama seperti tadi dulu ya. Kita adopsi yang tadi, X plus Y sama dengan negatif 2, di sini garisnya. Setelah itu baru kita tentukan daerah penyelesaian X plus Y lebih dari negatif 2. Kita masukkan aja titik uji 0,0 pada X plus Y lebih dari negatif 2. Sehingga didapatkan X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0, lebih dari negatif 2. Atau 0 lebih dari min 2. 0 lebih dari negatif 2. Memenuhi ya nak ya? Oke, ya. Karena 0,0 memenuhi, sehingga daerah penyelesaiannya adalah yang di atas garis di sini, yang melewati 0,0. Yang Putri arsir di sini. Sebenarnya lebih luas lagi sampai ke sana, nggak dibatasi hanya sampai di situ. Bisa dipahami nak? Bisa? Ya. Kita lanjutkan kalau sudah bisa. Di sini. Jika daerah tersebut dibatasi untuk nilai X, Y kurang dari sama dengan 0, maka yang diperoleh adalah ya X-nya kurang dari sama dengan 0. Pada saat X-nya kurang dari sama dengan 0, daerahnya ada di mana? Di sebelah kiri. Pada saat Y-nya kurang dari sama dengan 0, berarti daerahnya ada di sebelah bawah. Ya, Y-nya bernilai negatif. Sehingga didapatkan daerah penyelesaian adalah seperti yang diarsir ini. Paham? Ada yang masih bingung? Oke. Nanti kalau masih ada yang bingung bisa dilanjutkan lewat chat WA ya di kelas masing-masing. Putri tunggu chat WA-nya. Kita lanjutkan lagi model matematika. Apa itu model matematika? Kenapa model matematika dipakai? Di sini ya nak. Sistem pertidaksamaan linier yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diterapkan pada permasalahan sehari-hari dengan memodelkan permasalahan tersebut ke dalam model matematika. Jadi permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan program linier itu kita bisa selesaikan dengan cara program linier tadi. Tapi kita harus memasukkan tadi masalah atau kendala-kendala tadi dalam model matematika supaya lebih memudahkan kita untuk menyelesaikan. Ya di sini. Bu, model matematika itu apa toh, Bu? Sebenarnya ini udah pernah dibahas pada saat kamu SMP dulu, tapi nggak ada salahnya Putri bahas lagi di sini ya. Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan atau fungsi. Ya, sehingga muncul variabel-variabel tadi gitu tadi. Oke, kita lanjutkan lagi di sini, Nak. Kita ambil contoh soal atau ilustrasi di sini. Sebagai ilustrasi, perhatikan contoh berikut. PT Samba Lababan, namanya bagus ya. PT Samba Lababan memproduksi ban motor dan ban sepeda.
Proses pembuatan ban motor melalui 3 mesin, yaitu 2 menit untuk mesin pertama, 3 menit untuk mesin 2 menit mesin pertama, 8 menit untuk mesin kedua, dan 10 menit untuk mesin ketiga. Adapun ban sepeda diprosesnya melalui 2 mesin, ya. Ban sepeda diproses melalui 2 mesin, yaitu 5 menit pada mesin pertama dan 4 menit pada mesin kedua. Di mana tiap mesin di sini dapat dioperasikan 800 menit per hari. Betul. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, rencananya perusahaan ini akan mengambil keuntungan 40.000 dari setiap penjualan ban sepeda motor dan 30.000 dari setiap penjualan ban sepeda. Berdasarkan keuntungan yang ingin dicapai, maka pihak perusahaan merencanakan banyak ban motor dan banyak ban sepeda yang akan diproduksinya dengan merumuskan berbagai kendala sebagai berikut. Ya, kita perhatikan di sini. Perusahaan tersebut memisalkan banyak ban motor yang diproduksi sebagai X dan banyak ban sepeda yang diproduksi sebagai Y, dengan X dan Y adalah bilangan asli. Kenapa yang dipakai hanya bilangan asli? Ya, karena kita membatasi di sini banyaknya suatu benda. Kalau kita ambil banyaknya suatu benda negatif itu kan kurang tepat ya. Jadi kita batasin di sini sebagai X dan Y bilangan asli. Dengan menggunakan variabel X dan Y tersebut, perusahaan itu membuat rumusan kendala sebagai berikut. Mesin pertama di sini ya. Mesin pertama 2 menit, ya kan? Berarti kan 2X. Tadi ban sepeda ya. 2 menit ditambah berapa? Iya, di sini 5 menit. Ban sepeda tadi diproses melalui 2 mesin, yaitu 2 menit untuk mesin pertama dan 5 menit. 2X plus 5Y itu batasannya apa? Kurang dari sama dengan 800. Mesin kedua juga sama, ini 8 menit tadi pada mesin kedua. 8 menit pada mesin kedua ditambah 4Y. Ya, mesin yang digunakan pada sepeda tadi 8X tambah 4Y kurang dari sama dengan 800, dan mesin ketiga itu dipakai 10X kurang dari sama dengan 800, di mana XY bilangan asli. Ya, selanjutnya fungsi tujuan atau istilah dalam matematika adalah objektif, fungsi tujuan yang akan dicapai, yang digunakan untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi fungsi tujuan secara objektif tadi untuk memaksimumkan keuntungan dari suatu usaha. Di sini F X Y sama dengan 40.000 X ditambah 30.000 Y. Dalam merumuskan masalah tersebut, PT Sambala Baban telah membuat model matematika dari suatu masalah melalui program linier. Di sini, nilai optimum suatu fungsi objektif. Bentuk umum dari fungsi tersebut adalah F X Y sama dengan AX plus BY. Suatu fungsi yang akan dioptimumkan, entah itu nanti maksimum atau minimum. Di sini intinya yang diharapkan adalah keuntungan, ya, sebesar-besarnya keuntungan. Di sini ya, fungsi ini disebut sebagai fungsi objektif. Untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif, kalian dapat menggunakan 2 metode, yaitu metode uji titik pojok dan metode garis selidik. Bentuk umum dari fungsi tersebut adalah f(x)y sama dengan ax plus by. Suatu fungsi yang akan dioptimumkan. Oke, fungsi ini disebut fungsi objektif. Ada yang masih bingung? Tidak. Lanjut lagi. Metode uji titik pojok. Metode uji titik pojok ini yang akan kita pelajari nantinya. Di sini untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi, ya, fungsi objektif di sini dengan menggunakan metode uji titik pojok. Lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, gambar daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah pada program
tersebut, program linear tersebut. Yang B, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Yang ketiga, substitusikan koordinat setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif. Ya, yang selanjutnya adalah bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dari fungsi f(x,y). Sedangkan nilai terkecil berarti menunjukkan nilai minimum dari fungsi f(x,y). Di sini, sebagai contoh maksimumkan keuntungan PT Sambala Baban dari produksi ban dengan model matematika f(x,y) sama dengan 40.000 X ditambah 30.000 Y. Di sini ada beberapa titik pojok ya nak ya. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik pojok. Bisa dipahami ya? Ada 5 titik pojok di sini. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa sebelum menentukan 5 titik pojok tadi, daerah penyelesaian di sini, daerah arsir di sini itu digambar sesuai prosedur yang sebelumnya yang sudah Putri jelaskan tadi. Oke? Ya, kita lanjutkan lagi. Perhatikan daerah penyelesaian dari grafik pada gambar di atas. Gambarnya Putri pindah ke samping karena di atas nggak cukup. Titik O adalah titik pusat koordinat di sini titik O. Jadi titik O itu titiknya berapa tadi? 0,0. Bentar. Titik A adalah titik potong antara garis X sama dengan 80, X sama dengan 80 dan sumbu X. Jadi 80,0 di sini ya. Ini titik A 80,0. Titik B adalah titik potong antara garis X sama dengan 80 dan garis 8X plus 4Y sama dengan 800. X sama dengan tadi ya, garis X sama dengan 80. Berarti garisnya ini dengan garis 8X plus 4Y. Nah, di sini berarti ini titik apa? Titik B benar. Ini titik B-nya ya. Ini tadi kita ulangi lagi ya. Ini titik O. Titik koordinatnya adalah 0,0. Di sini titik A. Titik A berapa? X sama dengan 80. Yang selanjutnya di sini, berarti di sini titiknya adalah ketemu 80,0 ya. Selanjutnya di sini titik B. Titik B itu perpotongan antara garis X sama dengan 80 dengan garis 8X plus 4Y kurang dari sama dengan 800. Ada di sini titiknya B. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang masih mau tanya dulu? Tidak? Putri lanjutkan lagi. Di sini titik C. Tadi O, A, B sudah ketemu. Selanjutnya adalah titik C. Titik C adalah titik potong antara garis 8X plus 4Y. 8X plus 4Y yang ini dengan garis 2X plus 5Y. 2X plus 5Y yang mana ya? Oh, yang ini. Ya. Jadi ini adalah titik C. Sehingga tadi ada 4 titik yang sudah didapatkan, O, A, B, dan C di sini. Di sini ketemu X-nya berapa nak? Hasil perpotongan ini. Kalau ditarik garis gini kan, ketemu berapa X-nya? X-nya sama dengan 25, Y-nya ketemu 150. Kamu nggak usah narik garis pun juga nggak apa-apa. Kamu bisa pakai metode substitusi seperti yang sudah ada di slide di hadapan kalian. Bisa dipahami? Bisa ya. C hasilnya adalah 25,150. Tadi untuk A dan B masih ingat? A dan B berapa? Oke, ya. Di sini titik D itu adalah perpotongan antara garis 2X plus 5Y. 2X plus 5Y ada di sini dengan garis apa? Garis atau maaf sumbu Y. Berarti ini titik D-nya, ya. Untuk titik D, berarti di sini koordinatnya berapa ini nak? Koordinatnya adalah 0,160. Ada yang bingung? Enggak ya?
Loh Bu, itu kok bisa ketemu 0,160? Ya kita masukkan aja di sini. 2x plus 5y, ini kan garisnya 2x plus 5y kan, dengan y di sini ya. Y atau x di sini? X ya. Kalau nempel di sumbu y itu justru x-nya sama dengan 0. Di sini x-nya 0, y-nya adalah, kita cari, masukkan aja ke persamaan yang ada 2x plus 5y. Berarti x-nya ganti 0, ditambah 5y sama dengan 800. 0 dikalikan bilangan berapapun hasilnya adalah 0. Jadi abaikan saja, yang ada adalah 5y sama dengan 800. Y-nya sama dengan 160. Ditemukan titik D di sini adalah 0,160 koordinatnya. Ada yang masih bingung? Semoga enggak ya. Kita lanjutkan lagi di sini. Dari tabel tersebut dapat diperoleh nilai maksimum suatu fungsi objektif adalah 40.000 x ditambah 30.000 y. Masukkan aja ke sini dari x dan y pada titik O, A, B, dan C tadi yang hasilnya paling besar. Itulah adalah nilai maksimumnya. Di sini ternyata yang paling besar adalah di mana x-nya 25, y-nya 150. Ada di titik apa itu? Ya, betul. Ya, jadinya 40.000 dengan x diganti 25 ditambah 30.000 diganti dengan y-nya diganti dengan 150, sehingga didapatkan hasil akhir adalah 5.500.000. Jadi PT Sambala Baban harus memproduksi 25 ban motor dan 150 ban sepeda untuk memperoleh keuntungan maksimum. Sekian. Ada yang mau tanya? Mudah kan? Kalau memang kamu masih mengalami kesulitan dari penjelasan yang Bu Putri sampaikan, kamu bisa lanjutkan lagi ke WA group yang ada di kelas masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.